Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat dan kita akan membahas mengenai perkalian vektor. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor satuan. Nah, di perkalian vektor ini, vektor satuan akan kita bahas lagi atau akan kita gunakan lagi. Dan juga kalian harus terus ya mengingat, memahami mengenai trigonometri yang sudah Ibu sampaikan ya. Ibu harap kalian sudah menghafalkannya, sudut-sudut istimewa dari sin, cos, tan, dan juga bagaimana cara mencari arkes ya. Oh ya, dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan menunjukkan cara mengerjakan dari perkalian vektor tapi tidak dengan contoh soalnya ya. Jadi Ibu akan memberikan latihan soal setelah video ini selesai kalian tonton. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik karena nanti akan ada latihan soal ya. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kalian harus perhatikan baik-baik. Kita mulai. Nah, untuk perkalian vektor ini kita akan membahas perkalian skalar dengan vektor. Ya, yang kedua kita akan membahas perkalian vektor dengan vektor. Nah, ini terdapat dot product atau perkalian titik dan cross product atau perkalian silang. Nah, perkalian skalar dengan vektor akan menghasilkan vektor. Sebagai contohnya, misal K ini sebagai nilai skalar dan vektor A ini adalah vektor akan menghasilkan vektor C. Ya, ini misalkan ya. Nah, misalkan ada vektor A, itu A1I plus A2J plus A3K. Nah, ini A1, A2, A3 ini bisa kalian anggap juga sebagai AX, AY, dan AZ ya. Maka untuk hasilnya adalah K dikali A1I ditambah A2J ditambah A3K. Maka hasil vektor C sama dengan K dikali A1I plus K dikali A2J plus K dikali A2K. Ya, jadi perlu diingat. Untuk perkalian skalar dengan vektor menghasilkan vektor. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke dot product. Dot product atau perkalian titik antara dua vektor, ya misalkan vektor A dan vektor B akan menghasilkan nilai skalar. Ya, untuk dot product dua vektor menghasilkan nilai skalar. Ya, dot product ini bisa disimbolkan dengan menempatkan dot atau titik di antara kedua vektor. Ya, perhatikan untuk penulisannya. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini hubungan antara unit vektor pada dot product. Kalian harus mengingat ini, harus memahami ini. Ya. Agar lebih mudah, kalian perlu ingat-ingat jika satuannya sama ya, antar dot product yang satuannya sama, maka hasil dot produknya adalah 1. Ya, perlu diingat, jika satuannya sama, maka hasilnya 1. Selain itu, hasilnya adalah 0. Ya, agar kalian mudah memahaminya, mudah mengingatnya, ingat-ingat, pada dot product yang satuannya sama, hasilnya adalah 1. Ya, sebagai contoh, nih, misal kalian perhatikan ya, jika vektor A dan vektor B, ini vektor A1I plus A2J plus A3K, dan vektor B ada B1I plus B2J plus B3K. Nah, ini perkalian dotnya atau dot produknya ya. Jadi ini dikali A1I dikali B1I, lalu A1I dikali B2J, lalu A1I dikali B3K. Ya, jadi dikalikan atau bisa disebut ya didistribusikan. Nah, ini kita kalikan. Nah, untuk A2J ini juga sama dengan A1I ya, kita kalikan juga, didistribusikan juga perkaliannya, dan A3K juga sama ya. Nah, untuk hasilnya kalian cermati baik-baik ya, kalian cermati baik-baik. Nah, untuk memudahkan kalian lihat saja mana yang satuannya sama atau kuadrat seperti ini ya.
Jadi kalian perhatikan saja yang satuannya sama, ini hasilnya berarti dianggap nilainya 1. Yang lainnya 0, maka tidak perlu dituliskan ya. Maka hasil dot produk antara vektor A dan vektor B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3 ya. Dot produk menghasilkan skalar. Ya, kalian harus mengingat-ingat itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk hubungan sudut antara dua vektor A dan vektor B pada dot produk, ingat ini menggunakan cos theta. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B dikali cos theta. Yang kita cari adalah tetanya atau sudutnya. Maka hasil dari dot produk vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali vektor B. Kalian harus ingat-ingat ini ya, ini kita bahas di awal. Ya, panjang vektor A, berarti cara mencarinya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, atau yang tadi disebutkan sebagai A1, A2, dan A3 itu ya. Misal untuk yang A, yang B-nya juga sama, menggunakan ini untuk mencari panjangnya ya, panjang vektornya atau besar vektornya. Nah, ini cos pangkat min 1 ini disebut juga dengan inverse cos ya, atau yang biasa kita sebut dengan arcus cos. Ya, jadi kalian juga harus ingat-ingat ini bagaimana cara mencari arcus ya. Ibu rasa kalian harusnya sudah memahami karena ibu sudah membahasnya ya. Sebelumnya ibu sudah membahasnya. Jadi ibu harap kalian sudah memahami cara menghitung sudut dengan arcus. Ya, jadi yang kalian harus pahami di mana kalian harus mencari dot produknya terlebih dahulu. Dan ini panjang dari vektor, ibu rasa kalian harusnya sudah memahami karena sebelumnya sudah kita bahas terus, dan ini juga untuk arcus cosnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk sifat-sifat perhitungan pada dot produk ya, ada komutatif, distributif, dan asosiatif. Jadi ini vektor A dot vektor B hasilnya sama dengan vektor B dot vektor A. Dan untuk distributif, vektor A dot vektor B plus vektor C sama dengan vektor A dot vektor B plus vektor A dot vektor C. Untuk asosiatif, M dikali vektor A dot vektor B sama dengan M dikali vektor A dot vektor B atau sama dengan vektor A dot M dikali vektor B. Selanjutnya untuk cross product atau perkalian silang dari dua vektor, kita misalkan vektor A dan vektor B akan menghasilkan vektor C ya. Jadi untuk cross product menghasilkan vektor C yang arahnya tegak lurus dengan vektor A dan vektor B ya. Untuk simbolnya, penempatan simbolnya ini adalah cross atau silang di antara kedua vektor ya. Jadi bedakan antara dot product dan cross product. Nah, ini untuk hubungan vektor unit pada cross product ya. Perhatikan ini berbeda ya dengan dot product ya. Jika dot product untuk perkalian yang sejenis hasilnya adalah 1, tapi untuk cross product yang satuannya sejenis hasilnya adalah 0 ya. Kalian harus ingatnya ya. Lalu di sini jika berbeda, kalian ingat yang positif ya. Ini kalian ingat yang positif dan berurutan ya. Jadi ini dimulai dari I ya. Di I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J ya. Jadi bisa diurutkan I, J, K. Terus habis itu lanjutkan J, K, I. Nah, dimulai dari K berarti K, I, J. Seperti itu ya. Jadi ini berurutan ini nilainya adalah positif. Dan jika sebaliknya atau berkebalikan nilainya adalah negatif. Ya, maka ibu sarankan ya, agar kalian lebih mudah mengingatnya, kalian hafalkan yang positif
positif. Ya, kalian hafalkan yang positif, yang jika sebaliknya berarti negatif. Ya. Oke, ini ada contohnya. Perhatikan contoh mengerjakan dari cross product, ya. Jika vektor A dan vektor B, ya, vektor A-nya A1I plus A2J plus A3K, vektor B-nya B1I plus B2J plus B3K, maka penulisan untuk untuk cross product antara vektor A dan vektor B ini diuraikan seperti ini, ya, dipisah. Jadi untuk satuannya ini dipisah, lalu untuk vektor A ini juga dipisah, untuk vektor B ini juga dipisahkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan. Nah, ini untuk pertama kita mencari vektor satuan I, ya. Ini barisnya kita tutup, ya. Baris satuan I atau vektor satuan I ini kita tutup, ya. Jadi jangan dihiraukan dulu yang ini. Lalu ini dari J ke K, ya. Jadi dikalikan dulu, dikali silang dari J K. Lalu ini dikalikan silang, kebalikan, ya. Jika sudah dari atas ke bawah ini, jadi salah satunya adalah berlawanan, ya. Ini nanti akan berkebalikan, ya. Perhatikan. Nah, di sini J dikalikan J cross K ini akan menghasilkan positif I, ya. Sedangkan ini Ibu katakan dibalik, ya. Perkaliannya dibalik, berarti K cross J ini hasilnya adalah negatif, ya. Maka dapat dituliskan untuk vektor satuan I atau nilai untuk vektor satuan I adalah seperti itu. Lalu untuk mencari nilai untuk vektor satuan J, pada baris J ini ditutup. Nah, lalu kita kalikan silang lagi, berarti I cross K, ya. Pada satuan I cross K, lalu dibalik, jadi K cross I. Maka hasilnya adalah, ingat, untuk yang ini I dengan K ini dimulai dari K, ya. K cross I yang positif. Nah, karena ini I cross K, maka hasilnya negatif, ya. Dan K cross I ini positif, ya. Ini agar negatifnya yang di depan keluar, maka ini berubah menjadi negatif, ya. Karena awalnya ini adalah negatif dan di sini adalah positif. Nah, agar dikeluarkan ini negatifnya di luar, maka nilai yang kedua ini juga bernilai negatif, ya. Jadi ini bisa, ini negatif ini dikali A1 dikali B3, lalu negatif ini dikalikan negatif A3 B1. Kita lanjutkan untuk mencari nilai pada vektor satuan K. K-nya ditutup. Nah, kali silang lagi dimulai dari I cross J, ya. I cross J positif, J cross I negatif, ya. Maka dituliskan seperti ini. Nah, maka untuk mencari total vektor A cross B dapat kita tuliskan seperti ini, ya. Tolong perhatikan baik-baik tandanya, ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Nah, ini untuk mencari hubungan sudut antara vektor A dan vektor B pada cross product, ya. Pada dot product menggunakan cos, sedangkan pada cross product menggunakan sin. Ingat, ya, dot menggunakan cos, cross menggunakan sin. Perlu kalian ingat. Maka ini untuk mencari sin theta dari hasil cross product vektor A dan vektor B dibagi panjang vektor A dikali vektor B. Ya, kalian ingat-ingat cara mencari panjang vektor. Oke, untuk mencari sudutnya, ingat ini sin pangkat min 1 disebut juga inverse sin.
disebut juga arkesin, ya, yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa menghitung atau mencari nilai atau hubungan sudut pada cross product. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat untuk cross product. Ya, untuk cross product ini tidak ada atau tidak bersifat komutatif, ya, hanya distributif dan asosiatif. Berarti sama seperti dot product, bedanya tidak ada komutatif, ya. Berarti cara mencarinya seperti ini. Oke. Ibu harap kalian memahami apa yang Ibu jelaskan, karena sebelumnya Ibu sudah memberikan cara mengerjakan dari dot product ataupun cross product, dan Ibu harap kalian bisa, karena nanti Ibu akan memberikan latihan soal, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.